Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cukup. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cukup. Iki di masih cepat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cukup. Teh, Assalamualaikum. wangi banget. Halo, halo. Yo, aku tapi wangi. Wangi banget, lucu banget. Mute. Tuh tak mute. Maaf, maaf ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cukup. Satu, dua, tiga, empat, Gak di lima. mood mana? Ya jelas.
Baik, halo, apakah suara saya terdengar jelas ya? Dengar, Pak. Oke, baik. Mohon maaf tadi untuk device saya yang pakai laptop tidak connect untuk suara, saya pakai dua ini ya, satu dari HP. Untuk share screen saya sudah terlihat ya? Belum, Bapak. Oh ya, oke. Baik, oke, sudah ya. Lihat, Bapak. Sudah terlihat ya? Aman, Bapak. Oke. Baik, kita mulai ya karena sudah jam 8:15. Kemudian ini yang berkumpul juga sudah 49 ya. Ini juga saya record, nanti kalau ada yang belum bergabung nanti bisa melihat di rekaman videonya ya, saya share nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat malam semuanya ya. Eh, Mohon maaf sebelumnya, saya mengganti perkuliahan yang seharusnya tadi pagi kita ganti pada malam hari ya, mengganggu waktunya ini. Seharusnya apa, tadarus ya, kalau tarawih sudah ya tadi ya. Baik, jadi untuk materi penyuluhan pertanian, ini adalah pertemuan yang terakhir ya dari saya. Saya akan melanjutkan untuk materi terkait dengan kelembagaan ya, penumbuhan dan pelaksanaan kegiatan pos penyuluhan pedesaan. Jadi kelembagaan pertanian itu banyak macamnya ya, lembaga pertanian. Salah satunya ada kelompok tani, kemudian Gapoktan, koperasi, dan salah satunya juga ada pos penyuluhan desa. Ini menjadi salah satu eh, lembagaan juga dalam kegiatan pertanian. Nah, kegiatan pos penyuluhan desa itu merujuk pada Undang-Undang tahun 2006 nomor 16 pasal 16, di mana pada undang-undang tersebut dibahas tentang lebih detail di sana ya, terkait dengan pos penyuluhan desa. Nah, ini pengertian dari pos penyuluhan desa itu yaitu unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Jadi sifatnya itu adalah partisipatif ya, pos penyuluhan desa itu, sehingga eh, pelakunya atau petugasnya itu adalah antara kesadaran masing-masing ya. Partisipatif itu tidak ada paksaan atau tidak ada dapat honor atau apa ya. Jadi secara kesadaran dari pribadi atau pelaku untuk bisa memajukan atau mensejahterakan petani yang ada di desa tersebut, desa atau kelurahannya. Adanya pos penyuluhan desa itu dapat sebagai wadah penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa penyuluh itu ada tiga macam ya, ada penyuluh PNS, ada penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Untuk pengertiannya sudah saya jelaskan kemarin, yang PNS itu apa, swasta dan swadaya ya, di pertemuan sebelumnya, serta
pelaku utama dan pelaku usaha di pedesaan sebagai tempat untuk berdiskusi, merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan penyuluhan di desa atau di kelurahan masing-masing. Jadi tujuan atau fungsi dari Posluhdes, Pos Penyuluhan Desa, itu tempat untuk berdiskusi, bertemunya petani di situ ya, kemudian merencanakan apa yang kedepannya, misalnya mau nanam apa, mau merencanakan untuk persiapan lahan, misalnya bisa dilakukan di pos penyuluhan desa. Melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan yang ada di desa. Posluhdes sama ini ya. Kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat desa atau kelurahan. Nah, seperti tadi, ini materi yang saya sampaikan ini saya dapatkan dari Kementerian Pertanian ya. Kementan Republik Indonesia, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Arah kebijakan dari penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan desa yang pertama yaitu pengembangan Posluhdes yang handal dan mandiri untuk meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi itu arah kebijakan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu untuk pengembangan pemberdayaan petani untuk meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan usaha tani dan peningkatan pendapatan. Itu arah kebijakan dan penumbuhan yang kedua. Kemudian yang ketiga, peningkatan pelaksanaan penyuluhan pertanian di desa, di kelurahan diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan program pembangunan pertanian di pedesaan bagi petani. Jadi ada 4 ya arah kebijakan yang eh, dibentuk sebagai tujuan dan fungsi dari pos penyuluhan desa. Dan yang terakhir yaitu untuk peningkatan dukungan sarana dan prasarana ya, serta pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian. Kira-kira itu ada 4 itu arah kebijakan untuk Posluhdes. Nah, nanti di ujian UTS itu ini juga masuk ya. Jadi yang masuk itu ada kelembagaan sama kelembagaan di dalamnya ya ada pos penyuluhan desa, ada Gapoktan juga dan sama memfasilitasi kegiatan agribisnis ya. Hari Kamis ya ujiannya ya untuk penyuluhan pertanian ya. Kalau nggak salah ya. Di jadwal sudah dapat ya jadwal UTS ya. Sudah Sudah, dapat, Pak. sudah ya. Sudah, Pak. Kemudian di dalam menjalankan atau menjalankan atau melaksanakan pos penyuluhan desa itu ada prinsip yang perlu dipegang atau prinsip dasar ya dalam kegiatan pos penyuluhan desa yaitu partisipatif ya. Yang pertama, ciri-ciri ataupun prinsip dalam penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan desa itu yaitu partisipatif. Partisipatif itu berarti berperan ya atau ikut andil ya, ikut serta di dalamnya. Partisipasi ya, sama dengan partisipasi. Kemudian keswadayaan, swadayaan itu berarti ya swadaya, mandiri ya,
tanpa ada biaya dari luar, dari pemerintah. Jadi ada kemandirian di dalam pos penyuluhan desa itu pembiayaannya secara swadaya dari anggota yang terlibat di dalam pos penyuluhan desa. Yang ketiga demokratis, demokratis ya seperti negara kita ya, negara demokratis ya. Jadi di dalamnya itu ya semuanya harus dilakukan secara musyawarah atau kalau mau membentuk panitia ataupun ketua dan wakil sekretaris itu semuanya ya harus dibentuk melalui pemilihan ya, pemilihan secara demokratis. Kemudian desentralisasi. Desentralisasi itu pusat ya, melihat dari keunggulan ataupun potensi yang ada di desa tersebut. Jadi apa yang ada di desa tersebut, potensinya apa untuk dikembangkan nanti. Yang kelima, keterbukaan. Jadi tidak boleh dalam kegiatan pos penyuluhan desa di suatu desa itu tidak terbuka. Artinya seorang pengurus yang menjadi pengurus di pos penyuluhan desa itu ya harus terbuka atau open terhadap informasi, pengelolaan, keuangan atau apapun kepada anggota dan kelompok tani ataupun petani yang terlibat. Kemudian sensitif gender, jadi tidak tidak membeda-bedakan gender antara petani petani yang perempuan ataupun laki-laki di situ karena itu sangat sensitif ya ketika kita membeda-bedakan. Kemudian keserasian, kepemimpinan dari petani, kesetaraan, yang terakhir adalah kemitraan. Nah, itu kita bisa bermitra dengan beberapa usaha yang dikira itu bisa membantu atau ada kaitannya dengan kegiatan pertanian. Misalnya bermitra dengan pedagang sayur yang nantinya akan membeli hasil panen atau bermitra dengan pabrik padi ya, pabrik beras ya misalnya itu yang akan di dalam di situ, dibangun di situ pada pos penyuluhan desa ya. Nah, ini strategi yang dilakukan untuk pengembangan pos penyuluhan desa. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah dan kapasitas pos ludes di pedesaan. Strateginya untuk melakukan pengembangan yaitu harus meningkatkan jumlah dan kapasitas pos penyuluhan di pedesaan. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha di pedesaan melalui kursus, kemudian memberikan fasilitasi, mengakses ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan informasi serta permodalan. Jadi misalnya ada program apa terkait dengan pendanaan terhadap petani itu harus disampaikan melalui pos penyuluhan desa yang sudah ada ya. Jadi petani kita itu kadang memang kesulitan dalam permodalan atau membiayai untuk tanam, misalnya untuk beli bibit, beli pupuk itu kesulitan sehingga perlu adanya bantuan permodalan, penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Biasanya kalau kelembagaan ekonomi petani itu lebih pada koperasi ya. Jadi kelembagaan ekonomi petani itu memang secara khusus dibahas pada kegiatan perkoperasian. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan ketenagaan penyuluh pertanian, baik itu PNS, swadaya, dan swasta ya, atau tenaga harian lepas, ya, THL atau TB ya. Yang keempat, mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan di pedesaan melalui pos penyuluhan desa. Dan yang kelima yaitu meningkatkan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan melalui pos penyuluhan desa. Kemarin pada saat praktikum di memfasilitasi kegiatan agribisnis ada yang mengambil tentang tema subsistem
agro input ya kalau nggak salah. Nah, ini yang berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana. Di dalamnya ada bibit, ada mesin untuk pengolahan lahan ya misalnya. Itu masuk ke dalam sarana dan prasarana. Nah, ini bagaimana kita lihat mekanisme yang ada untuk menyelenggarakan penyuluhan di perdesaan. Jadi memang yang aktif atau yang banyak itu kegiatan pas penyuluhan desa itu ya di pedesaan karena di desa itulah banyak kegiatan pertanian ya dibandingkan dengan di kota atau kelurahan ya. Kalau di Jember itu yang masuk kelurahan itu kecamatan Jembersari atau Patrang dan Kaliwates itu masuk ke dalam kelurahan ya, di bawah. Jadi kegiatannya pasti tidak sebanyak yang ada di kecamatan-kecamatan desa ya seperti kemarin pada saat presentasi ada yang dari Ajung, dari Kalisat itu sangat bagus ya kegiatan-kegiatannya di sana. Nah, ini kelembagaan petani di situ ada Gapoktan, ada Poktan ya, ada kelembagaan ekonomi petani atau di bawahnya ada koperasi biasanya ya. Jadi kelembagaan ekonomi petani itu ada koperasi atau badan usaha lainnya. Misalnya KUD ya, Koperasi Unit Desa atau badan usaha BUMDes ya, badan usaha apa? BUMDes, badan usaha milik desa ya, ataupun BUMDA ya, badan usaha daerah ya, atau BUMN. Kalau BUMN itu punya negara ya terlalu tinggi ya. Jadi kemudian tujuan dari pos penyuluhan desa yang paling penting bisa dilihat di sini yaitu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan yang ada di tingkat desa atau kelurahannya. Nah, nanti dipelajari ini akan saya tanyakan pada saat UTS ya. Nah, ini pos penyuluhan desa yaitu menyusun program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya ya, melaksanakan percontohan dan pengembangan model usaha tani. Jadi petani itu akan percaya atau akan mengikuti apa yang disampaikan oleh penyuluh terkait itu dengan sistem bertani atau teknologi itu apabila sudah ada bukti ya. Sehingga untuk mendapatkan bukti itu perlu dilakukan percontohan ya. Misalnya dalam satu desa kita buat satu lahan atau satu petak lahan itu untuk aplikasi pupuk organik atau pestisida atau bibit atau sistem tanam misalnya seperti itu. Nah, apabila di lahan ladang percontohan itu atau apa istilahnya yang di ladang percontohan itu, apabila hasilnya bagus, maka kita akan sangat mudah sekali untuk mengajak petani atau menyuruh ya petani, itulah contohnya seperti itu bagus kalau kalian mau menggunakan pupuk ini atau menggunakan pestisida ini atau menggunakan sistem tanam Ajar Legowo. Bisa dilihat ada contohnya, ada buktinya ya di situ. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk menarik petani ya. Jadi tidak cukup petani itu hanya dengan dikasih ceramah atau dikasih penjelasan melalui PPT gak cukup ya kalau petani. Apalagi di sana banyak sekali petani-petani yang sudah senior atau petani yang sudah berpengalaman. Bahkan ada yang petani itu saya loh sudah 10 tahun atau 20 tahun yang seperti ini sistemnya. Kalian yang baru aja kok mau ngajarin. Nah, biasanya seperti itu yang terjadi di lapangan ya di desa-desa itu. Nah, bagaimana untuk meyakinkan yang seperti itu ya nggak perlu kita berdebat atau nggak perlu kita banyak materi yang kita sampaikan dengan bukti aja kita lakukan. Kalau sudah terbukti akan mengikuti.
Tetapi tidak semuanya. Ada juga yang sudah ada bukti nggak mau mengikuti. Jadi ada dua tipe orang itu ya, tipe petani yang ada di desa. Ada petani yang nggak percaya, ada petani yang nggak mau percaya. Kalau yang nggak percaya ini karena belum ada buktinya. Kalau sudah dikasih bukti, dia akan percaya. Nah, kalau yang kedua yaitu petani yang nggak mau percaya, dikasih bukti pun ya dia nggak akan percaya. Jadi itu saya biarkan saja ya kan. Tugas kita penyuluhan hanya memberikan materi, toh mau dilakukan atau digunakan ya terserah kepada individu masing-masing. Yang sulit memang yang petani nggak mau percaya. Bukan nggak percaya. Kalau nggak percaya karena mungkin belum tahu, belum ada buktinya. Jadi seperti itu ya. Penumbuhan pos penyuluhan desa ya. Ini sudah saya share sepertinya ya ke ketua angkatan nggak ya, ketua kelas ya materinya ya. Tapi belum saya sampaikan. Nah ini kegiatan pos penyuluhan desa ada 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan, penumbuhan, dan pelaksanaan. Ya. Persiapannya meliputi kegiatan sosialisasi ya. Sosialisasi itu berarti mengumumkan ya, atau mengenalkan ada program seperti ini disosialisasikan dulu ya sebelum dijalankan. Kemudian identifikasi lembagaan petani yang ada di desa, diidentifikasi dulu. Baru setelah itu dilakukan penumbuhan ya. Penumbuhan itu bisa yang pertama dengan cara rembuk tani. Rembuk itu diskusi ya bahasa Indonesianya atau bahasa Jawa ya rembuk, dirembukan ya bahasa Jawa. Dirembuk atau duduk bersama ngobrol diskusi terkoordinasi itu namanya rembuk. Ya. Tani desa, kemudian baru pengukuhan dan yang ketiga adalah pelaksanaan ya. Setelah dilakukan persiapan, kemudian penumbuhan baru pelaksanaan. Menyusun menyusun program di desa, melakukan penyuluhan, menginventarisasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahan. Jadi menginventarisasi itu adalah mengumpulkan dulu ya. Dikumpulkan aja apa saja permasalahannya, dikoleksi ya. Permasalahannya apa saja, apa terkait bibit atau terkait pupuk, obat-obatan semua dikumpulkan nanti baru dari beberapa permasalahan itu dicari pemecahan masalahnya atau solusinya. Dicari dulu mana yang paling penting ya. Tidak semua permasalahan ataupun yang kita kumpulkan itu harus dipecahkan. Tetapi kita cari prioritas utamanya atau yang paling penting untuk dipecahkan. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran. Melaksanakan proses pembelajaran, menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama. Melakukan rembuk tani juga ya, sama di pelaksanaan juga perlu dilakukan rembuk tani. Memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi dan bagi pelaku utama. Yang kedelapan, memfasilitasi forum penyuluhan desa ya. Nah, kemudian bagaimana kita melihat suatu kelembagaan pos penyuluhan desa itu dikatakan sudah berhasil ya, atau sudah bagus, sudah jalan, anggotanya sudah sejahtera atau meningkat ya kesejahteraannya, itu bisa dilihat dari 4 indikator keberhasilan pos penyuluhan desa di suatu desa atau kelurahan itu sudah, yaitu meningkatnya jumlah pos penyuluhan desa tiap kelurahan. Nah, jadi kalau setiap desa, setiap kecamatan itu sudah banyak meningkat jumlah pos
Itu salah satu indikator keberhasilannya. Meningkatnya kemampuan pos penyuluhan desa dalam mengelola penyuluhan agribisnis yang diukur dari meningkatnya produktivitas dan efisiensi petani. Jadi, misalnya dalam suatu desa produktivitas padi awalnya itu rendah. Nah, di situ ada pos penyuluhan desa. Dari adanya kegiatan tersebut meningkat produktivitasnya dari tahun ke tahun, produksi padinya semakin meningkat dan efisiensi usaha tani ya. Tahu ya efisiensi ya. Kayaknya sekarang yang banyak dibahas ya terkait dengan efisiensi ya di negara kita ya. Ya, jadi efisiensi itu berkaitan dengan uang ya, dengan dana, dengan biaya ya. Kalau kalau efektif hampir sama sebenarnya efektif sama efisien ya. Kalau efisiensi itu lebih berkaitan dengan dana ya. Kalau di pertanian, bagaimana kita bisa mengeluarkan biaya yang sedikit tetapi bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Itu yang disebut dengan efisiensi. Jadi belum tentu kita mendapatkan panen yang berlimpah, panen yang banyak, tetapi biaya yang kita keluarkan juga lebih banyak dari hasil yang kita peroleh. Nah, itu belum dikatakan efisien. Jadi kalau biayanya banyak, dapatnya banyak, ya belum tentu efisien. Jadi efisiensi itu bagaimana kita bisa menekan biaya sekecil-kecilnya, tetapi hasil panennya atau pendapatannya itu tetap banyak. Itu yang dimaksud dengan efisien ya. Nah, sekarang sedang dijalankan ya di negara kita di beberapa beberapa kementerian atau beberapa lembaga juga banyak yang dipangkas ya, dipotong anggaran-anggarannya untuk efisiensi itu tadi. Dan juga memunculkan beberapa banyak pro kontra ya dan demo juga. Ya itulah. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatnya pelayanan pos penyuluhan desa atau kelurahan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan petani dalam berusaha tani. Jadi suatu pos penyuluhan desa kalau dia sudah bisa meningkatkan pengetahuan di anggotanya atau petani atau masyarakat, sikapnya juga sama keterampilan. Jadi ada tiga aspek ya dalam belajar itu pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Kalau pengetahuan itu ya kita tes misalnya tentang pengetahuan jenis-jenis pupuk ya atau hama. Itu berarti ya hanya pengetahuan. Kalau sikap itu lebih kepada perilaku atau karakter ya, sikap ya. Misalnya ke terhadap kepedulian lingkungan ya menjaga kebersihan itu bukan pengetahuan lagi ya, tetapi lebih ke sikap ya. Misalnya menjaga ekosistem tidak membunuh burung hantu, ular misalnya. Nah, itu sudah menjadi sikap ya. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Kalau keterampilan ini skill ya atau ke skill ya atau praktik ya keterampilan. Dan yang keempat yaitu meningkatnya kemitraan kemitraan Posluhdes dengan berbagai pihak dalam mengembangkan teknologi dan aspek pengembangan usaha lainnya ya. Jadi eh, Posluhdes itu kalau sudah banyak bermitra itu bisa dikatakan berhasil ya kegiatan Posluhdesnya bermitra dengan pedagang, bermitra dengan perusahaan pupuk, bermitra dengan pembibitan misalnya. Banyak sekali mitra di situ. Nah, itu bisa dikatakan suatu kegiatan pos penyuluhan desa itu sudah berhasil. Misalnya di desa mana kemarin pada saat presentasi itu di sana sentra penghasil tembakau. Nah, adanya pos penyuluhan desa itu bisa menjembatani untuk menjual tembakaunya misalnya bermitra dengan pabrik rokok, rokok gudang garam misalnya atau pabrik rokok jarum misalnya. Nah, itu
bagus karena semua hasil panen petaninya bisa dijual ke sana. Kita bermitra dengan pabrik pupuk petrokimia sehingga ketersediaan pupuknya tidak kesulitan terjamin karena sudah ada kemitraan dengan pabrik ataupun dengan bank misalnya terkait dengan pendanaan atau modal ya. Jadi itu ada 4 indikator keberhasilan dalam kegiatan penyuluhan pertanian ya. Oke, sudah selesai ya ternyata. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan kelembagaan petani, penyuluhan pos penyuluhan desa yang materi terakhir dari saya ya. Kayaknya ini juga waktunya juga tinggal 1 menit ya, jadi gak memungkinkan ya untuk kita sesi tanya jawab. Jadi pesan dari saya, silakan dipelajari ya file materi dari saya dan juga pertanyaan atau soal dari saya hanya pilihan ganda dan nggak terlalu sulit sih. Silahkan dikerjakan dengan baik-baik besok pada saat UTS ya. Google Form ya Pak ya. Ya, pakai Google Form disiapkan nanti. Untuk Pakai PPT-nya datanya, belum tapi ada Pak. belum ada PPT. Belum Pak. Oh ya, nanti saya share ke ketua kelasnya. Iya, ya, Ilyas Pak. Ilyas ya. Ya. Baik, ini saya rekod nanti untuk teman-teman yang masih belum bisa bergabung. Untuk hari ini saya share linknya, videonya biar bisa ditonton ya. Untuk absennya langsung absen yang di UPK aja ya.